Record. Oke, sip, silahkan. Oke, jadi yang pertama di sini ada breviary ya teman-teman. Nah, menurut tahun 1984, breviary itu didefinisikan sebagai disposisi untuk bertindak secara sukarela, mungkin menakutkan dalam keadaan berbahaya, di mana resiko dinilai secara wajar, dalam upaya untuk mendapatkan atau mempertahankan hal-hal yang dianggap baik diri sendiri ataupun orang lain. Dari sini ada hal yang perlu ditekankan. Breviary ini harus sukarela. Jadi, hal tindakan yang berdasarkan paksaan meskipun terlihat berani, nah tidak termasuk ke dalam breviary. Gitu. Yang kedua, harus melibatkan penilaian tentang resiko yang diterima dari tindakan tersebut. Tidak ujuk-ujuk melakukan tindakan yang terlihat berani, tetapi di sisi lain harus mempertimbangkan resikonya juga. Dan yang membutuhkan adanya bahaya meskipun potensi cedera karena breviary ini merupakan penguasaan terhadap tersebut. Nah, selanjutnya, theoretical tradition-nya, yang pertama ada dari filsafat, ada Plato dan Socrates yang mengatakan bahwa konsep keberanian itu dikaitkan dengan kebijaksanaan, yang mana di sini tuh Plato menyebut bahwa kita harus membedakan antara keberanian dan sifat kebiasaan. Karena breviary itu sebuah kualitas gitu. Keberanian itu harus didasari oleh pemikiran sebelumnya gitu, harus ada sebelumnya gitu. Dan kualitas kan tidak di semua orang ya. Jadi kalau yang keberanian didasari oleh pemikiran sebelumnya itu tidak dapat dikatakan sebuah keberanian. Di sini juga ada Aquinas. Sebenarnya pandangan Aquinas juga sama, yaitu mensiapkan pemikiran untuk keberanian. Nah, selanjutnya ada dari psikoanalisis. Dikatakan keberanian psikologis yang terlibat saat menghadapi ketakutan berperan penting untuk well-being. Gitu. Dan dari ini juga dikaitkan bahwa keberanian itu ada hubungannya dengan kemanusiaan, gitu. Dan berkemungkinan juga untuk memperbaiki masalah komitmen. Terus dari psikologi sosial, keberanian ini tuh dianggap memunculkan ketekunan, kecerdikan, timbal balik bantuan, dan dukungan sosial dalam komunitas. Karena ya dapat dikatakan tersebut muncul karena adanya kemampuan menghadapinya gitu. Dan dalam menghadapinya juga tidaklah sederhana ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya, memerlukan penilaian hingga berkaitan dengan kemanusiaan, sehingga wajar saja jika keberanian itu memunculkan ketekunan, kecerdikan dan sebagainya. Next. Nah, untuk pengukurannya, di sini itu dikatakan hampir tidak ada skala psikologis untuk mengukur breviary sebagai perbedaan individu. Karena dari tadi juga dikatakan bahwa breviary itu sebuah kualitas yang mana sangat jarang lah untuk bisa diukur melalui skala jika menyangkut perbedaan individu. Next. Nah, di sini juga kita bisa lihat ya, metode-metode pengukuran dalam keberanian ini. Juga kita bisa lihat bahwa sangat sedikit pengukuran yang melibatkan skala. Di situ ada metode interview, narrative response, video response, studi kasus, dan pendekatannya juga seperti pertanyaan deskriptif, skenario, terus administrasi video yang mengandung stimulus ketakutan. Juga ada yang melibatkan studi tentang kehidupan masa lalunya gitu. Next. Nah, ini juga sama ya, yang seperti tadi, metode dan pendekatan yang digunakan dalam breviary.
behavioral response, surveys, self-report of self-willingness, self-report of willingness to take stand, dan coping. Dan pendekatannya juga bisa dilihat hanya sedikit, bahkan hampir tidak ada ya, hanya satu yang melibatkan skala di sini. Dan ini juga kan pengukurannya tuh pengukuran courage ya, bukan bravery gitu. Jadi sangat sedikit yang mengukur bravery menggunakan skala gitu. Next. Nah, meski begitu, di sini juga terdapat penelitian terkait korelasi yang telah dilakukan. Teman-teman bisa dilihat ya penelitian-penelitiannya di sini tuh, seperti internal lock control tahun 1999 gitu, self efficacy or self confidence tahun 1999 gitu, dan sebagainya gitu. Dan ke bawahnya masih banyak lagi. Selanjutnya, nah di sini tuh ada, ini tuh bukan riset terbaru sih ya, di bukunya tuh ini tuh riset yang baru dilakukan oleh Miller pada tahun 1000, yang mana dia tuh meneliti konsep bravery berdasarkan perbedaan gender. Nah, dan di sini tuh dikatakan bahwa keberanian itu lebih condong ke arah pria daripada wanita, karena di situ diukurnya tuh berdasarkan ikut sertanya mereka dalam bidang kemiliteran. Kan dari waktu setelah berabad-abad ya, bahwa yang mendominasi di militeran itu perempuan, laki-laki maksudnya. Jadi di sini tuh dikatakanlah bahwa keberanian laki-laki itu lebih besar dari perempuan. Nah, juga ada pertanyaan tentang hal ini tuh, apakah katanya wanita itu bisa menyaingi keberanian pria dengan wanita itu melakukan hal-hal yang dilakukan pria gitu. Namun Miller juga mengatakan bahwa jika wanita dianggap akan berani jika mereka seperti pria, itu tuh malah dikatakan sebagai hal-hal yang pengusutan gitu. Bangga yang selanjutnya. Ada materi mengenai persisten. Next. Bisa dilihat dari definisi persisten itu sendiri, itu ketekunan, tindakan sukarela yang berkelanjutan yang diarahkan pada suatu tujuan meskipun ada hambatan, kesulitan, dan rintangan di depannya, atau keteguhan dalam melakukan sesuatu meskipun mengalami kesulitan atau penundaan dalam mencapai kesuksesan. Jadi ketekunan ini tuh kayak apa ya, bentuk suatu ketika kita ada dalam suatu proses gitu menuju suatu tujuan atau menuju suatu kesuksesan, dan kita bertahan ada di sana menyelesaikan tugas yang kita kerjakan gitu. Ketika kita sudah mengambil satu keputusan dan meskipun ada rintangan, ada halangan gitu ya, tantangan gitu dalam untuk mencapai apa yang kita tuju teh, kita bertahan di sana gitu sampai urusannya atau sampai tujuan yang kita tuju teh beres gitu, tercapai. Nah, dalam buku yang dibaca itu ada kisah tentang Rocky siapa ya namanya? Oh, Rocky Filler. Dia seorang miliarder pertama di Amerika Serikat. Jadi ketika dia berumur 16 tahun, dia itu membutuhkan pekerjaan gitu. Nah, akhirnya kondisinya itu dia baru beres kursus selama 3 bulan, kursus pembukuan. Akhirnya dia carilah perusahaan yang mungkin membutuhkan asisten pembukuan. Nah, selama dalam pencariannya itu, kan dia ngelamar tuh ya ke banyak perusahaan gitu. Tapi nggak ada yang menerima dia gitu dari sekian banyak itu, karena perusahaannya juga gitu merasa bahwa gak bisa untuk mempekerjakan anak muda apalagi yang belum berpengalaman. Nah, akhirnya
selama 6 hari berturut-turut gitu ya. Di bukunya diceritakan kayak dia berjalan di siang hari, terus memakai jas, memakai dasi, dia ke perusahaan yang dia pilih gitu. Akhirnya dia memilih satu perusahaan dan terus berusaha untuk masuk ke sana gitu. Dia minta untuk diwawancara, dia minta apa ya, pokoknya dia ngasih lihat usaha kalau dia emang benar-benar pengen masuk ke situ gitu. Akhirnya ada salah satu tim dari perusahaan itu melihat ketekunannya gitu, kegigihannya. Akhirnya dikerjakanlah si Rockefeller ini yang ternyata dari sikap keteguhannya itu, ketekunannya itu menghasilkan uh, dia yang menjadi seorang miliarder pertama di Amerika Serikat itu. Nah, dari kisah itu artinya ketekunan itu merupakan suatu kekuatan manusia yang penting gitu. Ketika dia mendapatkan suatu kekecewaan atau keputusasaan dari karena ditolak gitu ya dari perusahaan-perusahaan yang lain, itu kan nggak menjadikan dia putus harapan gitu. Nah, tapi dia percaya sama dirinya sendiri bahwa dia tuh bisa gitu. Dan tekad sama pola pikir yang positif teh mungkin itu salah satu jalan dia juga untuk mencapai hal-hal yang besar. Nah, sebenarnya ketekunan ini sendiri memang tidak menjamin orang untuk mencapai kesuksesan, tapi kebanyakan orang yang mencapai kesuksesan itu pasti akan melalui tahap ketekunan dulu gitu. Karena seseorang itu ketika mau mencapai sesuatu pasti kan ada hambatannya gitu ya, ada rintangannya. Nah, gimana dia bisa menahan rintangan itu gitu? Apakah dia akan pada akhirnya dia bertahan di sana untuk mencapai tujuannya kayak gitu. Dan juga menurut Janet itu kalau kunan itu merupakan kebangkitan dari peradaban gitu. Jadi ada orang-orang yang memang kayak misalnya kayak para peneliti gitu ya, kayak Alfred Edison dia meneliti lampu gitu yang bertahun-tahun, tapi akhirnya dari ketekuanannya itu menghasilkan satu penemuan gitu, seperti itu. Terus next. Lanjut. Nah, konsepnya itu, belum. Konsepnya itu bukan tentang seberapa lama kita dalam mengerjakan satu tugas, maksudnya teh bukan seberapa lama kita berada di titik nyamannya kita gitu. Karena kan mungkin ada yang berpikir bahwa saya diam di sini juga atau saya nggak melakukan sesuatu juga artinya saya tekun gitu. Tapi nah ketekunan di sini teh bukan kayak gitu maksudnya. Tapi ketekunan di sini teh ketika kita dalam suatu proses kayak sesuatu dan kita teh kalau apa ya proses itu teh ada kanan gitu, ada tantangannya gitu. Nah, seberapa lamakah atau seberapa bisa kita menghadapi tantangan atau rintangan yang ada gitu. Nah, terus harus tahu kapan harus bertahan dan kapan harus berhenti. Di ketekunan juga nggak senang kita ya udah gitulah kerjain aja gitu. Tapi di sana kita harus tahu gitu, kita harus ada motivasinya apa, tujuannya apa, terus rencana kitanya seperti apa gitu, karena biar kita tahu gitu kalau misalnya udah di satu titik yang mungkin justru malah membuat kita semakin terpuruk gitu ya, atau malah makin jauh dari kesuksesan kita kan gitu. Nah, mungkin di saat itu kita bisa mencari alternatif lain untuk mencapai tujuan itu gitu, tidak bertahan di satu jalan aja kayak gitu. Jadi nggak apa ya, karena kan yang namanya ketekunan pasti akan menghabiskan waktu, energi gitu ya. Nah, biar apa yang kita lakukan itu nggak sia-sia gitu.
Nah, terus menurut teori yang dipelajari mengenai ketekunan itu, jika usaha yang kita lakukan dihargai, maka akan menghasilkan upaya atau ketekunan yang tinggi pada tugas-tugas selanjutnya. Ini bisa dimengerti, maksudnya kayak contohnya aja kalau misalnya kita belajar nih, kita kuliah nih, terus kita mendapatkan hasil atau kayak misalnya kita mendapatkan nilai yang bagus gitu. Nah, pasti kita juga akan bersyukur atau senang atas hal itu, dan mungkin kita ketika prestasi kita bagus, artinya kita mau untuk setidaknya melakukan hal yang sama, atau kita tertantang untuk lebih mengerjakan sesuatu yang lebih gitu. Atau kalau misalnya kita menambah gitu ya dalam tingkat provinsi misalnya nah mungkin kalau misalnya ketika kita udah menang, kita tertantang untuk menuju yang lebih tinggi lagi, misalnya ke tingkat nasional kah, atau ya lebih mendunia atau gimana gitu. Selanjutnya, nah ada penelitian dari Janov, Bullman, dan Brickman menyimpulkan bahwa orang yang berharap untuk berhasil dalam suatu tugas umumnya lebih gigih daripada yang lain gitu. Jadi ini tuh terkait ke ekspektasi positif atau harapan yang lebih berpikir positif, atau kita berharap kita optimis gitu bahwa saya punya harapan saya bisa gitu. Nah, itu bisa mendorong kita untuk lebih tekun gitu dibanding dengan orang yang anggapannya negatif, tuh saya nggak bisa nih gitu, atau kayak capek, ngeluh dan lain sebagainya gitu. Nah, itu kadang menurunkan tingkat ketekunan kita gitu. Nah, kalau menurut Kasinov dan KR 2001, contohnya tuh kalau misalnya dalam perjudian gitu ya, orang-orang yang hampir menang gitu dalam slotnya gitu. Nah, mereka tuh pasti dia gitu, atau sampai dia karena ngerasa dia semakin dekat pada kemenangan gitu, akhirnya dia bertahan akan lebih lama gitu dibandingkan dengan orang yang kalah lebih cepat gitu. Jadinya mundur gitu karena ya tadi harapan untuk menang sedangkan kalau orang yang dia punya harapan menangnya itu lebih banyak gitu, atau dia punya harapan dalam efektivitasnya lebih tinggi, pasti akan mencoba untuk bertahan gitu, untuk lebih tekun lagi gitu. Nah, terus menurut Locke, self-efficacy itu meningkatkan ketekunan. Ini udah jelas ya, maksudnya kayak kepercayaan diri kita gitu, ketika kita yakin atas apa yang kita mau gitu, atas apa yang kita usahakan, pasti kita akan mengusahakan itu gitu. Salah satunya dengan cara tekun mengerjakan apa yang mau kita capai itu. Nah, terus menurut Peterson and Park, orang yang gaya penjelasannya menciptakan perasaan tidak berdaya yang dipelajari setelah peristiwa negatif memiliki lebih banyak kesulitan untuk bertahan dalam tujuan mereka daripada orang yang mengaitkan peristiwa buruk dengan penyebab yang kurang stabil dan global. Jadi maksudnya ketika misalnya orang nih dikasih mempunyai peristiwa kegagalan misalnya ketika dia menjalankan satu proses terus dia gagal gitu dalam salah satu prosesnya. Nah, kalau misalnya orang yang menganggap kegagalan itu kayak saya udah gagal nih gitu, atau dia
karena kegagalan itu semakin merasa terpuruk gitu. Nah, akhirnya ya dia akan apa ya, sulit untuk bertahan menuju tujuan yang dia mau gitu. Karena dia terus-terusan merasa sulit atau dia terus-terusan merasa nggak bisa gitu. Akhirnya ya dia nggak bisa gitu bertahan di tujuan yang dia mau gitu. Mungkin aja dia teh malah berbelok pada tujuan yang lain gitu. Beda sama orang yang kalau misalnya apa sih dapat kegagalan gitu dan dia belajar dari kegagalan itu, mungkin ketika dia apa ya, dia belajar untuk memperbaiki kesalahannya, dia akan tetap berada di tujuan yang sama gitu dengan dia mengevaluasi diri atas kegagalan yang dia alami sebelumnya kayak gitu. Terus studi laboratorium juga tentang self esteem, self esteem tinggi terbukti bertahan lebih dari orang lain saat menghadapi kegagalan. Nah, self esteem ini kan tentang itu ya, harga diri gitu. Jadi artinya kalau misalnya kita menyadari kemampuan kita, kita tahu nih kita teh ada potensi di bidang apa tuh misalnya. Nah, kalau orang yang udah tahu kemampuannya, dia akan cenderung lebih lama dalam mengerjakan apa yang dia lakukan gitu. Lebih lama juga, lebih bisa bertahan juga ketika menghadapi kegagalan karena dia merasa bahwa dia punya kemampuan di situ gitu. Dia bisa gitu. Nah, makanya kadang kayak ungkapan misalnya teh, "Da aku mah apa tuh," gitu, atau misalnya kayak selama 20 tahun ini udah bisa apa gitu ya. Nah, padahal sebenarnya kita harus bisa menghargai diri kita gitu. Pasti adalah pencapaian yang kita lakukan gitu ya, sekecil apapun itu, dan kita juga nggak bisa kayak tiba-tiba pengen besar gitu kayak orang lain gitu ya, karena kan ya untuk mencapai suatu hal yang besar juga pasti melewati proses gitu, ada tangga-tangga yang kita lalui. Nah, kalau misalnya kita misalnya teh udah ada di tahap udah melewati satu tangga gitu ya, nah itu teh harus kita hargai juga gitu bahwa kita teh udah mencapai satu proses nih gitu. Nah, tinggal kita lanjutkan ke proses-proses selanjutnya gitu, kayak gitu. Terus ada dari Peterson juga hubungan antara optimisme dan ketekunan. Orang yang optimis lebih cenderung untuk bertahan daripada orang yang pesimis. Ini nyambung juga sama penelitiannya John of Bullman ya. Kalau misalnya kita optimis atau berharap berhasil lebih besar gitu ya, ya kita pasti akan mencoba untuk bertahan atau kita coba untuk melaksanakan proses dari tujuan yang kita tuju gitu. Nah, terus sebenarnya tugas yang sulitnya memang membawa resiko kegagalan yang cukup tinggi gitu ya. Apalagi kalau misalnya tugas yang dirasa kita nggak bisa membereskan itu gitu. Tapi kalau misalnya kita melihat kesulitan itu dengan baik gitu ya, maksudnya kita berpikir positif atau kita mencari jalan ini pasti bisa gitu, atau kita yakin bisa gitu. Nah, hal itu teh bisa meminimalisir meminimalisir kita agar nggak tekun gitu. Jadi kalau misalnya kita menghadapi suatu masalah, terus kita coba dulu gitu. Nah, mungkin ketika kita mencoba dan oh ternyata nggak sesulit itu kok gitu, dan ya kita bisa bertahan dengan tujuan kita gitu. Selanjutnya, next slide. Nah, sebenarnya penelitian pengukuran tentang persisten ini nggak banyak gitu ya. Maksudnya nggak pernah ada yang benar-benar mengukur satu aspek persisten gitu. Pasti disandingkan dengan variabel-variabel yang lain gitu. Nah, tapi ini ada beberapa diambil dari beberapa pengukuran gitu. Yang pertama ada persistence scale for children, itu
mengukur ketekunan untuk anak kecil terdiri dari 40 item. Ini juga masih berhubungan dengan persistent subscala of three-dimensional personality question ya. Jadi persistent scale persistent tuh kayak turunannya dari itu gitu. Nah, contoh skalanya seperti misalnya saya melakukan banyak hal secara mendadak gitu, atau saya membutuhkan banyak dorongan untuk menyelesaikan banyak hal gitu, dan lain-lain. Nah, terus ada persistent scale of self-control scale. Itu yang dilakukan oleh Tiny, Buminster, dan Buni gitu ya. Nah, item yang mengukur ketekunan skala pengendalian diri ini meliputi misalnya saya malas, saya berharap saya memiliki lebih banyak disiplin diri, saya pandai menahan godaan, orang yang akan berkata bahwa saya memiliki disiplin diri yang kuat, dan lain halnya gitu. Nah, terus yang selanjutnya ada persistent subscale of the state of self-control scale juga. Nah, ini masih pengembangan dari yang sebelumnya. Terus yang selanjutnya ada adult inventory of procrastination. Itu untuk orang dewasa mengukur seberapa tekunya dari tingkat penundaan yang dilakukan. Misalnya itemnya tuh kayak saya tidak pandai memenuhi tenggat waktu. Nah, terus ada juga yang terakhir itu menilai mengukur ketekunan di antara pekerja. Misalnya seorang pekerja harus merasakan tanggung jawab untuk melakukan tugasnya, baik ada atau tidak adanya supervisornya. Gitu. Nah, dari beberapa pengukuran yang dilakukan itu, selanjutnya menghasilkan kemampuan dan ketekunan. Orang dengan kemampuan tinggi harus lebih bersedia daripada orang lain untuk bertahan dalam suatu tugas. Setidaknya itu relevan dengan kemampuan yang dia miliki gitu. Seperti yang tadi dijelaskan, kalau misalnya kita tahu kemampuan kita gitu, maka kita akan mencoba menyelesaikan tugas kita gitu. Karena kita tahu kemampuan kita dan kita bisa bertahan atas apa yang kita lakukan tersebut. Terus motivasi dan ketekunan. Orang yang memiliki orientasi motivasi yang kuat ke arah kontrol dan penguasaan lebih cenderung bertahan. Mungkin karena mereka didorong untuk menguasai tugas sampai berhasil, sehingga bersedia memberikan lebih banyak waktu dan upaya untuk mencapai keberhasilannya. Nah, dan juga menurut Michelan dan Atkinson gitu, orang dengan motivasi berprestasi tinggi ingin meraih kesuksesan dan menghindari kegagalan. Jadi mempunyai motivasi itu penting gitu ya. Karena kalau misalnya kita motivasinya yang tinggi, cenderung akan pasti berusaha lebih gitu untuk mencapai apa yang kita mau gitu. Nah, terus ada manfaat dari ketekunan. Pertama, ketekunan itu dapat meningkatkan kenikmatan orang tersebut di kesuksesan berikutnya. Jadi maksudnya tuh kan kalau misalnya kita nih melakukan sesuatu gitu ya, atau kita berproses dalam suatu hal gitu. Nah, kadang kita tuh akan lebih menikmati hasilnya ketika yang kita capai teh hasil jerih payah gitu, hasil hasil bersusah-susah gitu, karena ya akan lebih kerasa aja gitu anaknya gitu dibandingkan dengan satu hal yang kita capai dengan cuma-cuma gitu. Nah, terus persisten juga meningkatkan peluang seseorang untuk mencapai tujuan yang sulit. Nah, kan kalau misalnya kita di satu masalah mudah menyerah gitu ya, atau nggak mau
melaksanakannya lagi, ya mungkin kita bisa stuck di tempat gitu ya, di tugas yang kita lakuin itu aja gitu, di titik itu aja terus gitu. Tapi kalau misalnya kita berusaha terus kita mencapai satu titik gitu. Nah, itu kan pasti ada tantangan untuk ke titik berikutnya gitu ya. Yang mungkin itu teh yang tadi yang proses dalam mencapai tujuan yang kita capai gitu. Ketika kita sudah melewati satu tangga, mungkin kita akan lebih tertantang untuk mencapai tangga yang berikutnya. Nah, terus dapat meningkatkan keterampilan dan akal. Pastinya ketika misalnya dalam proses mencapai apa yang kita mau juga gitu ya, kita kan pasti akan belajar hal baru gitu ya. Pasti kita akan menemukan teknik atau pendekatan atau cara baru dalam memecahkan masalah yang kita hadapi gitu. Nah, dalam proses itu maka kita mendapatkan keterampilan yang baru dan yang apa ya, keterampilan dan pengetahuan yang lebih banyak gitu dari proses-proses yang kita lalui. Nah, sebenarnya meskipun ketekunan ini sangat bermanfaat gitu ya bagi kehidupan kita, tapi kalau misalnya kita nggak tahu kapan harus berhentinya, kapan kita tetap bisa lanjut gitu, itu bisa aja malah jadi bumerang buat kita juga gitu. Bisa aja kita malah makan waktu banyak yang malah tapi nggak menghasilkan apa-apa. Maka yang lebih bagusnya itu atau peran itu hanya efektif jika dilakukan dengan bijaksana gitu. Yang tadi bahwa kita tahu kapan harus berhenti dan kapan harus lanjut, dan juga kita tekun dalam satu hal yang memang itu bisa memberikan kita progres gitu dalam mencapai apa yang kita mau. Ya, selanjutnya. Selanjutnya integritas. Next. Jadi integritas itu berasal dari bahasa Latin. Nah, artinya itu sesuatu yang utuh. Nah, kemudian ada beberapa peneliti juga yang menyarankan kalau definisinya itu diubah menjadi sebuah pernyataan saja, pernyataan perilaku, karena kalau untuk definisi sesuatu yang utuh saja kurang mencakup. Nah, contoh perilakunya itu kayak pola perilaku teratur yang konsisten dengan nilai-nilai yang dianutnya dan mempraktekkan apa yang diucapkannya. Jadi orang yang berintegritas itu selalu konsisten dengan apa yang ia yakini pada nilai-nilainya. Kemudian kan integritas itu tuh mengacu pada kejujuran dan persatuan diri. Jadi integritas tuh terdiri dari dua hal, yaitu kejujuran dan authenticity atau kebenaran gitu. Nah, sedangkan kalau kejujuran itu mengacu pada faktor ketulusan interpersonal, kemudian kalau keaslian atau authenticity itu mengacu pada keaslian emosional dan juga kedalaman psikologis. Nah, dari definisi tersebut itu kita dapat menyimpulkan bahwa integritas itu merupakan kekuatan karakter yang mengacu pada kejujuran untuk menampilkan diri apa adanya tanpa kepura-puraan. Nah, hal ini juga mengandung makna bahwa tingkah laku yang ditampilkan itu selalu konsisten dengan nilai-nilai yang dianut, kemudian memperlakukan orang lain dengan penuh perhatian dan sensitif terhadap kebutuhan orang lain. Kemudian orang yang berintegritas juga selalu membantu orang lain berdasarkan dengan kebutuhannya. Nah, dengan kata lain, orang yang berintegritas tinggi ini memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap pikiran dan perasaan orang lain atas perbuatan yang telah dilakukannya. Next. Nah, kemudian ini tuh ada teoris ya, dan juga riset. Nah, kalau menurut Baumeister 1987, jadi integritas ini tuh berawal dari 500 tahun yang lalu dan lahir di dunia barat. Nah, kalau berdasarkan dari sejarahnya sendiri, jadi integritas ini tuh berawal dari seorang budak yang bernama Isabella Baumfree yang lahir di New York. Ia tuh kemudian mengganti namanya menjadi seorang Sojourner Truth karena
karena aktivitasnya yang selalu itu selalu menjunjung tinggi nilai kebenaran. Nah, dari setelah dia dibebaskan oleh hukum negara dari perbudakan, dia mulai menuntut pembelaan agar semua orang budak juga dibebaskan sama seperti dia. Dia menuntut bahwa hak pilih perempuan juga harus diutamakan gitu, karena kan kalau dulu perempuan itu banyaknya direndahkan, terus banyaknya juga seorang budak. Nah, berawal dari dia yang melakukan hal tersebut. Nah, terjadi pada 500 tahun yang lalu. Kemudian ada juga romantic period, bisa dibaca oleh kalian. Jadi kan kalau integritas ini tuh mencakup pada diri seseorang. Jadi kalau theoretical teoris ini tuh sebelum kita membahas tentang makna kejujuran, kan tadi udah dijelaskan ya kejujuran itu apa. Nah, di sini dibahas diri seperti apa. Jadi banyak yang mendefinisikan diri terlebih dahulu. Bisa kalian baca terlebih dahulu ya. Di sini saya akan membacakan sebagiannya saja. Nah, setelah lahirnya dari Bouncer pada tahun 1987, kemudian ada Darwin yang menyebutkan bahwa sebenarnya manusia itu tidak ada bedanya sama hewan gitu. Jadi tidak membahas tentang integritas kalau misalnya tidak membahas tentang kejujuran atau kebenaran tentang manusia. Jadi kalau misalnya kita ingin melihat manusia seperti apa, ya kita lihat saja hewan gitu kalau menurut Darwinisme. Kemudian Freud juga cenderung menilai negatif ya. Next. Nah, ada behaviorisme juga yang menilai diri itu sebagai produk sampingan dari pengkondisian. Jadi sebenarnya manusia mah bisa diotak-atik. Jadi kalau misalnya kita ingin melihat manusia yang jujur, ya kita jadikan manusia itu jujur gitu. Jadi bisa dikondisikan gitu. Kalau menurut sosiolog, menggambarkan diri itu seperangkat topeng yang kosong. Jadi bisa diisi atau bisa diprogram oleh sosial norma dan persyaratan peran. Jadi bisa menyesuaikan dengan sosial normanya yang ada. Nah, kemudian ada penelitian dari M.B. Robinson, yaitu menyebutkan bahwa orang yang mengakui kelemahan dan kekuatannya dianggap orang yang otentik. Ini kelewat ya otentiknya. Yang otentik itu kan kebenarannya. Kalau menurut Robinson ini, orang yang mengakui bahwa dirinya lemah dan memiliki kekuatan, dianggap orangnya itu otentik. Terus Jung mengatakan bahwa memang ada suatu diri yang otentik itu di bawah multiple persona, mampu tumbuh dan terus meningkatkan kontak dengan apa yang tertanam, hal-hal positif dalam diri manusia. Next. Kemudian ada Heidegger pada 1962 yang membahas mengenai kebutuhan untuk memulihkan diri sendiri dari masyarakat, dan pada saat yang sama saat seseorang memulihkan keberadaannya di dunia. Ada Iwak yang menunjukkan bahwa sifat jujur dan tulus itu kurang penting dalam budaya Asia. Nah, jadi kalau menurut Iwak ini tuh di Asia ini, Indonesia juga ya, sifat yang jujur dan tulus itu tidak banyak dan juga tidak terlalu penting gitu. Tapi bukan berarti orang Asia itu kurang memiliki integritas atau mengkhianati nilai-nilai yang dianut oleh mereka. Nah, ada lain 1960 yang mengatakan bahwa fokus pada diri itu yang terbagi, di mana orang memisahkan diri batin mereka dan diri mereka sendiri ke dunia yang mengarah ke kebingungan radikal. Nah, kemudian yang terakhir ada Roger yang mengatakan bahwa masalah ketidakotentikan itu muncul bukan karena dia menyembunyikan perasaan atau reaksi emosionalnya dari orang lain, melainkan dia menyembunyikan
menyembunyikannya dari diri sendiri. Kan kalau tadi disebutkan bahwa ketidakotentikan itu teh mencakup tentang emosionalnya dengan orang lainnya. Tapi kalau menurut Roger ini tuh bukan masalah itu, tapi kalau dia tidak benar itu berarti dia ada yang disembunyikan dari dirinya sendiri gitu. Next. Nah, ini ada pengukuran dari authenticity, honesty, and integrity. Jadi banyak sekali pengukuran dari ketiga item ini ya. Namun jadi pengukurannya itu nggak ada satu pengukuran yang membahas tentang semuanya gitu. Jadi beda-beda gitu. Ini tuh yang saya cantumkan tidak semuanya. Jadi hanya lanjutan dari pengukuran sebelumnya gitu. Nah, salah satunya satuan survei itu teh dirancang untuk mengeksplorasikan sikap, perilaku karyawan kaitannya dengan perusahaan, moral, mencuri, dan kejujuran. Nah, kalau pengukuran ini tuh untuk menilai kejujuran seseorang. Nah, tapi diperuntukkan bagi sebuah perusahaan untuk mengukur karyawannya berperilaku jujur apa tidak. Terus sama yang kedua juga ini dirancang untuk karyawan ya dalam sebuah perusahaan. Nah, kemudian Call Academic Integrity Interview ini dirancang untuk mahasiswa. Nah, di mana kita bisa melihat mahasiswa tersebut jujur atau tidak ya. Jadi di sini tuh ada sebuah tes. Jadi tesnya itu mahasiswa disuruh menilai hasil ujiannya sendiri dalam waktu 5 menit. Nah, kemudian dalam waktu 5 menit itu teh dikasih juga kunci jawabannya. Nah, untuk menilai kejujurannya dalam waktu 5 menit itu ada yang membenarkan jawabannya sendiri atau tidak gitu. Kemudian ada imaginative ending summer. Nah, ini dirancang untuk menilai kemandirian, integritas, harga diri, kejujuran, tekad, hanya untuk remaja yang berusia 18 tahun hingga 18 tahun. Nah, kemudian ada Search Institute Profile of Student Life yang mengukur tentang attitude dan behavior untuk menilai pengembangan komitmen, nilai kompetensi, dan identitas positif. Next. Kemudian ada integrity test, yaitu kuesioner kepribadian yang berbasis nilai integritas. Kemudian ada abilities index. Nah, kalau ini tuh pengukurannya untuk mengukur integrasi kesehatan fisik pada anak-anak yang menyandang disabilitas. Nah, terus ada personal reaction blank berjumlah 70 item untuk dirancang melihat ciri-ciri kepribadian seperti ketegasan, keandalan, dan stabilitas emosional. Ada rate report dirancang untuk memprediksi pencurian di tempat kerja, ini sama kejujuran juga. Life experience, mengukur pengalaman masa kanak-kanak, pengalaman pendidikan, perasaan pribadi, dan nilai-nilai sosial. Next. Banyak sekali ya. Adult identity interview ini tuh memeriksa 2 dimensi. Yang pertama ada kekuatan identitas, dan yang kedua ada fleksibilitas semi struktur, di mana ini tuh dilakukan wawancara perorangan yang menggambarkan identitas mereka mengenai pekerjaan. Jadi untuk melihat pekerjaan saat ini dan juga situasi keluarga. Nah, ini tuh sesuai untuk orang dewasa yang berusia 20 hingga 65 tahun. Dan yang terakhir ini ada extended objective
measure of ego identity status, dan objective measure of ego identity status OMEIS. Nah, ini tuh dirancang untuk mengukur pembentukan identitas ego erisionan, menilai ideologis dan identitas interpersonal. Ini tuh kuesioner laporan mandiri menggunakan Likert 6 titik timbangan sesuai untuk individu yang berusia 14 hingga 40 tahun yang memiliki 24 item. Next. Nah, kemudian Deci dan Rian pada tahun 2000 mengatakan bahwa manusia itu memiliki kebutuhan otonomi atau integritas. Nah, ukuran integritas ini biasanya berkorelasi atau berhubungan dengan ukuran kesejahteraan psikologis. Jadi kalau orang yang memiliki integritas pasti psikologisnya itu sehat gitu ya. Memiliki kesejahteraan psikologisnya juga ya bisa didefinisikan seperti memiliki suasana hati yang positif, terus memiliki kepuasan hidup, kebersyukuran, kemudian keterbukaan terhadap pengalaman, memiliki empati, aktualisasi diri. Nah, kemudian kalau menurut Robinson sendiri, integritas itu terkait dengan interpersonal yang positif. Jadi kalau yang memiliki integritas itu pasti memiliki hubungan dengan orang lain yang baik gitu. Karena kan seperti yang tadi sudah saya jelaskan juga bahwa orang yang memiliki integritas itu pasti selalu menjunjung tinggi empati, kemudian membantu orang lain, bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Nah, dalam penelitiannya juga menunjukkan studi eksperimental bahwa orang-orang yang otentik, orang-orang yang apa adanya, kemudian orang-orang yang jujur, orang-orang yang berintegritas itu pasti lebih disukai. Next. Nah, kemudian ada manfaat memiliki integritas gitu ya. Nah, ketika kita memiliki integritas, maka orang tersebut pasti akan merasa baik gitu ya, bukan merasa dirinya lebih baik, cuman pandangan orang lain juga akan melihat bahwa dirinya itu baik gitu. Nah, selain itu juga dia memiliki kesan untuk membangun orang lain, kemudian memberikan semangat hidup pada dirinya dan juga orang lain. Nah, adapun manfaat yang kita dapat jika memiliki integritas itu kita akan merasa sehat dan bugar karena kata tadi geningnya udah disebutkan bahwa orang yang memiliki integritas itu kan psikologisnya itu sejahtera gitu kan ya. Nah, itu juga berhubungan dengan keadaan fisik yang pasti bakalan sehat dan bugar karena selalu berpikiran tentang positif. Nah, otak akan terlatih berpikir secara ilmiah, kemudian memiliki motivasi tersendiri sehingga mampu menyesuaikan diri terhadap situasi apapun, berpikiran lebih luas dan memiliki hubungan yang baik dengan yang lainnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Risma. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai vitality. Vitality, kalau bahasa kitanya itu disebut dengan vitalitas. Nah, vitalitas mengacu pada gairah dan antusiasme dalam menjalani segala aktivitas. Jadi ketika kita bicara mengenai vitalitas, kita bicara mengenai semangat, antusias, dan energi seseorang dalam menjalani aktivitas-aktivitas di dalam masa hidupnya gitu. Nah, disebutkan bahwa individu dengan kekuatan karakter ini atau individu yang memiliki vitalitas tampil sebagai pribadi yang energik, gembira, penuh semangat, dan aktif. Jadi, kalau misalkan gimana sih orang yang memiliki vitalitas gitu? Orang yang memiliki vitalitas itu biasanya terlihat lebih semangat daripada orang-orang yang biasanya gitu. Terus dia lebih energik, lebih aktif gitu, dan kelihatannya tuh kayak lebih gembira gitu. Nah, selain itu, vitalitas juga berkaitan dengan kesehatan fisik dan fungsi tubuh yang optimal. Jadi selain yang tadi, selain semangat, selain energik, selain aktif, orang yang vital juga kesehatan fisiknya bagus. Jadi mereka
nggak gampang sakit gitu. Terus fungsi tubuhnya optimal. Jadi mereka misalkan kayak abis ngapa-ngapain itu nggak cepet capek, nggak cepet lelah gitu. Kemudian, orang yang dikatakan vital adalah orang yang semangat dan mampu mengekspresikan semangatnya dan tidak hanya memberikan energi kepada orang-orang sekitarnya. Nah, kan kadang kita suka semangat tapi semangatnya doang gitu, nggak diekspresikan atau nggak dilakukan gitu. Nah, orang yang vital itu selain dia semangat, tapi dia juga selalu mengekspresikan semangatnya itu dengan tindakan, dengan apapun, pokoknya selalu diekspresikan. Nah, dan nggak cuman ngasih energi ke orang-orang, tapi ke dirinya sendiri dia mampu buat berenergi terus gitu. Orang yang memiliki vitalitas juga menunjukkan antusiasme yang mereka arahkan ke aktivitas apapun yang mereka pilih untuk mereka lakukan. Jadi orang yang vital itu selalu antusias terhadap pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas-aktivitas yang mereka pilih untuk mereka kerjakan. Jadi apapun yang mereka pilih untuk mereka kerjakan, mereka selalu antusias gitu. Jadi jarang itu, kayaknya jarang gitu malesnya tuh. Jadi mereka selalu semangat, selalu antusias gitu. Next. Nah, menurut R.M. Ryan and Friedrich di tahun 1997, vitalitas menggambarkan aspek dinamis dari kesejahteraan yang ditandai dengan pengalaman subjektif, energi, dan kegairahan. Nah, karena R.M. Ryan sama Friedrich ini sebagai seorang indikator kesehatan organisme, vitalitas secara langsung dan interaktif berkaitan dengan faktor psikologis dan somatik. Jadi, nggak cuman berkaitan dengan faktor psikologis aja, tapi berkaitan dengan faktor somatik. Kayak tadi kan disebutkan kalau misalkan vitalitas itu nggak cuman masalah semangat, energi dan aktif, tapi juga masalah kesehatan fisiknya, masalah fungsi tubuhnya optimal gitu. Nah, kalau misalkan pada tingkat somatik, vitalitas terkait dengan kesehatan fisik dan fungsi tubuh yang baik, seperti yang tadi dijelaskan, serta kebebasan dari kelelahan dan penyakit gitu. Jadi ya kayak tadi dijelaskan, kalau misalkan orang yang memiliki vitalitas itu tidak mudah sakit dan tidak mudah lelah. Jadi fisiknya kuat. Nah, kalau misalkan pada tingkat psikologis, vitalitas mencerminkan pengalaman kemauan, efektivitas, dan integrasi diri baik di tingkat interpersonal atau intrapersonal. Nah, kalau misalkan di ranah psikologisnya, vitalitas itu berkaitan dengan efektivitasnya, terus kemauan dia dalam menjalani suatu aktivitas, motivasi, kayak semangat tadi yang tadi. Kalau misalkan somatik itu yang masalah kesehatannya. Tuh, kalau misalnya psikologis itu mengenai aktifnya itu, energinya sama semangatnya. Tuh. Dan biasanya orang-orang yang memiliki vitalitas tinggi selalu harusnya mendukung pernyataan-pernyataan seperti ini, kayak saya merasa hidup dan vital gitu. Jadi dia percaya kalau dirinya itu bisa, percaya kalau misalkan dirinya itu benar-benar semangat gitu. Jadi biasanya orang yang memiliki vitalitas yang tinggi itu mereka suka kayak ke dirinya sendiri itu kayak saya itu berenergi dan semangat gitu. Jadi kayak aku hampir nggak pernah males gitu, kayak saya merasa penuh semangat, saya jarang merasa lelah gitu. Jadi gitu, jadi mereka karena mereka jadi si semangatnya itu mereka rasakan dengan sadar gitu. Kalau misalkan mereka tuh semangat, kalau misalkan mereka tuh aktif, kalau misalkan mereka tuh berenergi gitu, sehingga menambah kesemangatannya dan menambah energi mereka dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas kesehariannya. Gitu. Nah, sebagai gambaran tentang keadaan organisme, vitalitas adalah fenomena dinamis yang berkaitan dengan fungsi mental dan fisik. Nah, selain yang tadi, pada tingkatan yang lebih tinggi, jadi vitalitas yang tingkatannya lebih tinggi lagi dari yang barusan dijelaskan, vitalitas mengacu pada perasaan hidup. Nah, kata hidup ini berasal dari vita, yang berarti hidup. Sehingga orang yang vital merasa hidup, bersemangat, dan berenergi. Nah,
Kalau tadi kan kayak cuman semangat doang, berenergi doang. Kalau misalkan tingkatan yang lebih tinggi itu dia merasa lebih kayak lebih hidup. Gimana sih ya jelasinnya? Pokoknya dia ngerasa lebih bergairah, lebih hidup gitu. Seorang merasakan gairah seperti itu ketika secara fisik sehat, ketika terintegrasi secara psikologis daripada terpecah-pecah. Nah, kan kalau misalkan seseorang nggak akan ngerasa semangat, kenapa tadi faktor somatik atau kesehatan juga sangat berpengaruh, karena seseorang nggak akan ngerasa semangat, nggak akan ngerasa berenergi kalau misalkan mereka lagi nggak sehat atau keadaan fisiknya lagi lemah gitu, atau lagi sakit. Jadi faktor somatik dan fungsi tubuh yang optimal juga sangat mempengaruhi vitalitas seseorang. Next. Belum satu lagi lewat. Vitalitas adalah emosi positif yang dikaitkan dan dengan demikian berbeda dari kebahagiaan yang dapat mencakup keadaan tidak aktif seperti kepuasan, kesenangan, dan sebagainya. Nah, sekarang tradisi teoritis. Jadi terdapat 3 tradisi teoritis mengenai vitalitas. Yang pertama yaitu konsep Tiongkok kuno yang mewakili sebagian kekuatan atau energi vital yang merupakan sumber kehidupan, kreativitas, tindakan yang benar, dan harmoni. Jadi menurut konsep si Tiongkok kuno itu, si vitalitas itu merupakan sumber kehidupan mereka, kreativitas, dan tindakan yang, jadi vitalitas itu bagi mereka itu tindakan yang benar dan sebuah harmoni. Nah, yang kedua ada konsep Jepang atau Ki, mengacu pada kekuatan energi dan kekuatan yang tersedia untuk digunakan dan terkait dengan kesehatan fisik, mental, dan spiritual. Kalau misalkan menurut konsep Jepang, vitalitas itu terkait dengan kesehatan fisik, mental, dan spiritual. Beda sama yang Tiongkok kuno tadi. Nah, yang ketiga yaitu Tabi Bali. Tabi Bali ini mengacu kepada konsep Bayu, kekuatan spiritual atau kehidupan vital yang mendasari pertumbuhan dan ketahanan terhadap penyakit. Nah, kalau misalkan kan yang si Tiongkok itu mah mengenai sumber kehidupan, kreativitas, tindakan yang benar, dan harmoni. Terus konsep Jepang itu mengenai kesehatan fisik, mental, dan spiritual. Nah, kalau misalkan Tabi Bali ini, vitalitas itu bagi mereka merupakan ketahanan terhadap penyakit. Jadi, menurut mereka orang yang memiliki vitalitas itu benar-benar orang yang tahan terhadap penyakit dan benar-benar nggak gampang sakit gitu. Jadi sehat terus. Itu menurut Tabi Bali. Okay, next. Sebelumnya, gagasan tentang vitalitas juga terlihat dalam berbagai praktik kesehatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan pengaruh energi vital. Jadi selain yang tadi, vitalitas juga terlihat dalam berbagai praktik kesehatan. Kayak beberapa hal yang bisa meningkatkan vitalitas itu seperti kayak akupuntur, reiki, dan yoga gitu. Jadi ketiga itu bisa dijadikan contoh pendekatan tersebut dan masing-masingnya vitalitas memiliki kekuatan yang dan batin aktif yang memfasilitasi kesehatan dan kinerja mental dan fisik. Tuh. Kemudian secara khusus vitalitas dikonseptualisasikan sebagai indeks kritis kesejahteraan eudaimonik sebagai lawan hedonis. Jadi dalam artian vitalitas dilihat sebagai mencerminkan individu yang berfungsi penuh dan menyadari diri sebagai lawan dari hanya menjadi bagian bahagia atau senang. Jadi si vitalitas ini mencerminkan seseorang individu yang penuh dan menyadari kalau misalkan apa yang membuat dia bahagia gitu, apa yang membuat dia semangat. Jadi benar-benar sadar seperti yang tadi dijelaskan. Nah, dalam pandangan teori penentuan nasib, vitalitas diukur oleh keadaan di mana seseorang dapat mengekspresikan semua aspek dan fungsinya yang mensyaratkan bahwa kebutuhan fisik dan psikososial dasar didukung, termasuk kebutuhan akan otonomi, kompetensi, dan keterkaitan. Nah, vitalitas berkurang ketika konteks sosial menimbulkan perasaan tidak berpengaruh, terputus, atau yang terkait dengan heteronomi seperti keterasingan atau dikendalikan. Jadi ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi vitalitas seseorang. Salah satunya yaitu kondisi sosial. Jadi
bisa jadi vitalitas seseorang berkurang karena mereka merasa terasingkan atau merasa nggak nyaman sama lingkungan sosialnya. Karena kayak misalkan kayak mungkin dari bagian dari kita juga pernah mengalami misalkan kita udah ngerasa semangat, udah berenergi, pokoknya udah motivasi udah full, diri kita udah mau melakukan hal tersebut. Tapi karena lingkungannya nggak mendukung, kayak kalian ngerasa nggak diterima atau kalian ngerasa kalau misalkan lingkungan kalian tuh nggak welcome sama kita gitu, itu bisa menurunkan vitalitas kita, jadi semangatnya jadi berkurang, terus energi kita jadi nggak full-fullan gitu, karena diri kitanya udah ngerasa kalau misalkan sosialnya nggak baik gitu. Nah, ini berarti bahwa vitalitas seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor psikologi seperti perasaan konflik versus kemauan, atau oleh faktor fisik seperti keadaan sakit, kelemahan, atau yang lagi diet. Jadi selain faktor sosial juga, faktor psikologis yang dapat mempengaruhi atau dapat mengurangi vitalitas seseorang tuh kayak tadi, kayak lagi sakit. Jadi dia sebenarnya mau berenergi nih, mau lagi bergairah gitu kan, mau full-fullan nih dalam melakukan sesuatu aktivitas, benar-benar lagi semangat, tapi karena kondisinya lagi sakit atau karena dianya emang lagi kurang sehat atau lagi ada konflik, ada masalah yang mempengaruhi emosinya gitu, itu bisa menurunkan vitalitasnya gitu. Jadi membuat semangat dan energinya menurun tuh. Atau kelelahan atau diet juga dikatakan dapat berpengaruh terhadap vitalitas. Nah, sekarang ini ada beberapa riset Price, Sheldon, Gable, dan Ryan pada tahun 2000 menunjukkan dalam studi berbasis buku harian bagaimana ketiga kebutuhan psikologis berkontribusi pada prediksi perubahan harian dalam diri seseorang dalam vitalitas subjektif. Jadi ketiga kebutuhan psikologis itu kayak kesehatan, sosial, sama psikologis. Jadi ketiganya itu kalau sangat berpengaruh dan berkontribusi pada perubahan vitalitas seseorang setiap harinya. Jadi kan bisa jadi hari ini vitalitas kita lagi hari ini kita memiliki vitalitas yang tinggi, tapi karena besok kita ngerasa sakit, nah bisa jadi besok kita berubah gitu. Jadi emang vitalitas bisa berubah-ubah setiap harinya. Kalau menurut penelitian yang pertama. Nah, untuk riset yang kedua dari Nix et al. Pada tahun 1999 menunjukkan dalam studi eksperimental bahwa keberhasilan tugas dapat menghasilkan kebahagiaan, tapi hanya keberhasilan pada tugas-tugas yang dimotivasi secara otonom dan dipertahankan atau ditinggalkan vitalitas. Jadi dalam riset ini menunjukkan bahwa keberhasilan, jadi kalau misalkan katanya kalau misalkan kita udah nugas dan benar-benar berhasil, atau mungkin puncaknya tugas kita mendapat nilai yang bagus, itu akan menimbulkan kebahagiaan. Iya kan, kita juga mungkin suka ngerasain gitu, kalau misalnya kita udah nugas, terus udah capek, pokoknya udah semangat nugas, capek, terus dapat nilai yang memuaskan, itu pasti membuat kita bahagia, membuat kita senang gitu. Tapi nggak semua keberhasilan itu tuh bisa buat kita senang. Itu hanya tugas-tugas yang kita kerjakan kayak tadi yang dijelaskan oleh Asna atau kita gitu, yang tetap aja kebahagiaan itu tuh sesuai dengan usaha kita gitu. Jadi meskipun kita berhasil dalam suatu tugas, tapi kitanya nggak termotivasi dalam tugas itu, atau dalam artian misalkan kayak nyontek atau cuman copy paste gitu. Jadi ketika kita berhasil pun perasaan kita pasti biasa aja gitu. Atau malah kadang kita mikirnya kayak, kok bisa sih dapat nilai segini, jadi bukannya senang gitu. Jadi nggak semua keberhasilan dalam mengerjakan tugas itu menimbulkan kebahagiaan, hanya beberapa tugas yang benar-benar mempunyai motivasi tinggi dan kita kerjakan dengan benar. Tuh. Lanjutnya. Nah, yang terakhir dalam penelitian baru, Rensen dan Ryan pada tahun 2001 mengemukakan bahwa vitalitas subjektif dapat dipengaruhi oleh kontak dengan alam. Mereka mendemonstrasikan dalam perubahan dalam vitalitas subjektif
sebagai fungsi dari hubungan dengan lingkungan luar alami dibandingkan dengan konteks buatan manusia. Nah, kalau misalkan yang ini mah beda dari yang lain kan. Kalau yang lain tadi kayak berhubungan dengan psikologis, fisik, atau sosial. Kalau ini katanya vitalitas juga dapat meningkat ketika kita berhubungan dengan alam yang indah, atau jadi alam yang kita hadapi atau alam yang kita seseorang. Jadi mungkin kalau misalkan logikanya, kalau misalkan kita udah semangat gitu kan, terus ditambah dengan cuaca yang indah, ditambah dengan bisa jadi vitalitas kita nambah gitu, kayak semangat dan energi kita lebih bergairah, dan bahagianya kita tuh dia dengan kita menghadapi alam yang kayak mencekam atau gelap, kotor dan sebagainya. Bisa jadi itu mengurangi, bukan bisa jadi sih, kalau saya pribadi emang ketika seperti itu pasti mempengaruhi kondisi diri kita gitu. Itu. Nah, selain dari ketiga riset tersebut, Frenin dan kawan-kawan pada tahun 2000 berfokus pada beberapa faktor psikologis terkait dalam konstruksi kualitas emosional mereka. Jadi, menurut Frenin dan kawan-kawan itu terdapat empat ciri-ciri gitu. Terdapat 4 ciri orang yang memiliki vitalitas yang tinggi. Yang pertama, memiliki rasa penguasaan pribadi yang tinggi. Jadi orang yang memiliki vitalitas tinggi itu mereka memiliki pengendalian diri yang tinggi. Jadi dia nggak dikendaliin oleh orang lain. Jadi secara sadar dia mengendalikan dirinya sendiri dan mungkin lebih memahami dirinya sendiri. Jadi penguasaan dirinya tuh tinggi. Yang kedua, bahagia ya, karena mungkin dia udah mengendalikannya dirinya sendiri dan tentunya mungkin lebih memahami diri sendiri, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan. Terus karena dia selalu bersemangat, jadi hidupnya akan lebih bahagia. Yang ketiga, memiliki gejala depresi yang rendah. Nah, karena dia sudah bisa mengendalikan dirinya, karena pengendalian dirinya penuh dan mereka bahagia, jadi pastinya tingkat mereka untuk depresi itu rendah. Jadi jarang-jarang gitu depresinya, karena mereka sendiri udah bisa mengendalikan diri mereka. Terus yang terakhir, mengalami kecemasan yang rendah. Nah, kalau misalkan udah bisa mengendalikan diri, udah bahagia, udah jarang depresi gitu kan, otomatis mereka juga jarang merasakan cemas. Mungkin cukup sekian mengenai vitalitas. Selanjutnya pengukuran vitalitas akan dibahas oleh Fatur. Maaf Bu, barusan saya lupa nge-unmute. Baiklah, saya akan menjelaskan pengukuran dalam vitalitas. Yang pertama itu emotional vitality. Emotional vitality ini digunakan untuk mengemukakan indeks yang diambil dari pengukuran yang terkait dengan penguasaan pribadi, kebahagiaan, gejala depresi, dan gejala kecemasan. Next. Yang kedua, short form health survey. Ini dimaksudkan untuk mengukur keadaan fisik dan konstruksi kesehatan mental. Next. Next. Yang ketiga, vitality plus scale. Ini dikembangkan untuk mengukur keadaan psikologis dan
dan manfaat fisik dalam berolahraga pada orang-orang yang dewasa. Next. Dan yang keempat, subjective vitality scale. Ini untuk mengukur vitalitas dan melakukan serangkaian studi yang dilakukan secara empiris. Dalam menilai apakah skala yang diukur dimaksudkan secara teoritis. Udah, sekian dari saya, penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Sudah selesai? Oh, buat materinya udah, Bu. Kita akan ada sedikit, Bu. Ada apa? Ada. Ibu barangkali ada yang Ada video. Atau ada apa sih? Enggak, Bu, jadi rencananya kuis. Enggak, Bu. Rencananya kuis. Oh iya, sok atuh. Mau kuisnya jadi masih di Meet ya? Iya, Bu. Atau mau di WhatsApp aja? Di Meet aja, Bu. Oke. Oke, teman-teman semua, sekarang kita lanjut ke kuis ya. Jadi itu ada tes keberanian, karena kan kita lagi ngebahas tentang keberanian. Nih, jadi aku minta teman-teman semua buat buka kamera semuanya. Nah, permainannya itu jadi permainannya itu siapa yang berani harus ajuin tangan gitu ya, karena kan ini permainannya pengumpulan poin, jadi siapa yang banyak itu yang menang. Oke? Mengerti? Jadi nanti bakalan dikasih pertanyaan mengenai materi yang telah dijelaskan tadi. Oke? Oke, 1, 2. Ini teh udah buka kamera semua belum sih? Kok di aku nggak kelihatan ya? Udah sebagian, nggak apa-apa. Yang ada aja. Ini kita angkat tangannya lewat ini aja, lewat chat yang di sini, atau langsung gini? Langsung gini aja ya, biar kelihatan. Nah. Kalau nggak pakai suara aja. Iya, kalau nggak suara aja. Ya, saya. 1, 2, 3. Nih. Pertanyaannya, apa yang kalian pahami mengenai integritas? 1, 2, 3. Ini.
Ini nggak ada yang ngaju, nggak ada yang berani ini. Nggak harus tekstual, terserah kalian aja pemahaman kalian. Iya, Yang bisa terserah kalian sepemahaman kalian. Ini juga kan menguji pemahaman kalian. Dari tadi kita ngejelasin, kalian itu memperhatikan apa tidak, teman-teman. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua. Mungkin itu pertanyaan yang terlalu sulit. Manfaat yang kita miliki jika kita memiliki integritas yang tinggi. 1, 2, 3, siapa yang ngacung? Saya. Coba, Andin apa Andin? Jika kita memiliki integritas yang tinggi, maka kita akan menjadi orang yang jujur, kuat pada prinsip, dan tidak tergoyahkan bila ada yang memberikan sesuatu yang melenceng dari aturan. Ya, bisa. Berarti Andin poinnya 1 ya. Nah, kemudian tulis ya, baru Andin yang jawab. Nanti kita kasih apa ya? Adalah secret ya. Terus pertanyaan yang ketiga. Apakah aku bertindak secara sukarela dalam keadaan yang mungkin menakutkan dan ada resikonya? Apa titik-titiknya? Ayo. Hasna. Keberanian, Hilmi apa Hilmi? bravery atau keberanian. Yeps. Gimana ini? Benar, Ita? Benar. Nah, kemudian yang keempat ya. Berarti baru Hilmi sama Andin ya. Nah, yang keempat. Tapi ini kalau misalnya rata ya, rata poinnya nggak akan dikasih apa-apa. Tapi kalau misalnya lebih besar dari orang lain, baru dikasih hadiah ya. Nah, yang keempat ini ada filsuf yang mengatakan bahwa kita harus cermat membedakan keberanian dengan tergesa-gesa. Nah, siapa filsufnya? Ayo. Hilmi mau jawab, Hilmi? Buka dong itunya suaranya. Nggak tahu. Ini nggak ada yang jawab. Satu sama nggak dapat hadiah loh. Pertanyaannya nggak jelas. Oh, oke. Diulangi ya. Siapa filsuf yang mengatakan bahwa kita harus cermat membedakan keberanian dengan tergesa-gesa? Itu Plato. Yes. Hafiz. Benar ya, Hafiz. Kemudian yang terakhir, bukan yang terakhir, bukan. Masih ada beberapa pertanyaan lagi. Nah, bagaimana konsep dari ketekunan? Gak usah tekstual, yang kalian pahami aja. Gak ada ini. Tahu kapan, aku mau nyoba, tahu kapan harus berhenti kalau nggak salah tadi teh. Yap. Benar. Tapi cuma ingat itu doang. Gak apa-apa, satu juga nggak apa-apa. Benar ya, Endah, benar. Kemudian pertanyaan terakhir, ini pertanyaan terakhir. Jelaskan apa yang Anda pahami mengenai vitalitas. Nabila. Alawi, silakan. Itu vitalitas itu mengacu pada kegairahan sama antusiasme. Yap, benar. Berarti di sini ada 2 pertanyaan yang jawab ya tentang integritas. Apa kalian kurang mengerti tentang integritas, teman-teman? Oke, untuk yang sudah menjawab semuanya, silakan tebus hadiahnya. PC saja Ita, oke? Terima kasih pada teman-teman yang sudah berpartisipasi. Terima kasih banyak. Silakan lanjut kepada moderator.
Baik, mungkin segitu saja pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2.